Oke, Pak guys, ketemu lagi di acara Good Morning Jesus. Acara yang diadakan pada tiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 pagi sampai dengan 7 pagi, dimana pada pagi hari ini kita akan mendengarkan Sabda Tuhan. Kita akan belajar sedikit tentang Sabda Tuhan. Kita juga akan memuji dan menyembah Tuhan untuk hari-hari tertentu. Jadi setiap hari Selasa, Kamis dan Sabtu kita akan sedikit pujian untuk sebelum mendengarkan renungan. Namun setiap hari Senin, Rabu dan Jumat kita akan full sermon, mengingat kondisi PSBB saat ini masih bukan PSBB ya kondisi COVID-19 seperti ini, kita jadi masih belum bisa terlalu berkumpul untuk membentuk dengan tim pujian bersama-sama. Guys, jadi pagi hari ini sebelum saya mulai, saya pengen sharing sedikit seperti itu ya. Jadi saya pernah membaca sebuah artikel tentang anak gitu, dan ternyata anak usia ya, kid around age maybe 2 until 5 years old, itu sekitar 2-5 itu akan bertanya, will ask approximately between 30,000 until 40,000 questions. Jadi anak usia 3 sampai dengan 5 tahun itu rata-rata itu akan bertanya sekitar 40.000 pertanyaan. Apa sih yang ditanyakan? Jadi yang ditanyakan macam-macam. Misalnya what is that? Kemudian kita mungkin jawab ya, what is that? Oh, it is my hair. What is that? It is a car. What is that? Oh, it is a tree. Where do we go? Oh, kita pergi kemana? Terus macam-macam, banyak sekali. Jadi pertanyaannya banyak sekali. Sehingga diperkirakan artikel itu menulis sekitar 40.000 pertanyaan untuk anak usia 3 sampai 5 tahun. Jadi teman-teman bisa bayangin ya, mungkin di sini ada yang punya anak usia 3 dan 5 gitu ya. Itu 80,000 question that you have to face ya. Itu jadi dengan begitu banyaknya pertanyaan ya, itu sebenarnya kalau kita tanya, kenapa kok bisa sampai kok bisa tanya segitu tuh, kenapa gitu ya. Jadi biasanya ada 3 alasan teman-teman. Alasan yang pertama adalah because they are being defiant. Jadi mereka itu kadang-kadang ada keinginan untuk ngetes orang tua. Nah, mungkin yang punya anak pasti pernah paham ya. Ada anak yang suka ngetes orang tua ya. They are being defiant, memberontak gitu. Kemudian alasan yang kedua, mereka itu juga seeking attention. Mereka juga seringkali berusaha mencari perhatian. Mungkin orang tuanya banyak lihat gadget dan sebagainya, sehingga seringkali anak itu berusaha trying to get our attention by asking a lot of questions. Kemudian bisa jadi yang ketiga, because their brain is developing. Karena mereka juga, otak mereka sedang mengalami perkembangan. Mereka itu came to this world with full of wonder around them ya. Sehingga mereka itu mulai banyak pertanyaan tentang dunia ini. Saudara, bukan suatu kebetulan jika Tuhan Yesus pernah berkata, jika engkau ingin masuk ke dalam kerajaan surga, engkau harus menjadi seperti anak kecil. Ini yang dialami oleh his disciple. Jesus disciple when Jesus will go to heaven, ya, will ascend to heaven. Itu para rasul, murid-muridnya mungkin, bahkan mungkin nggak hanya para rasul, murid-muridnya itu akan banyak sekali bertanya kepada Yesus. Apa tanda tanyanya kau akan kembali, kau akan pergi kemana, terus apa yang harus kita lakukan dan sebagainya. Nah saudara,
pada pagi hari ini, Good Morning Jesus punya topik Start Back at One. Seperti anak kecil tadi ya, Start Back at One. Kembali lagi ke posisi awal atau kembali lagi ke titik awal atau ke titik semula. Let us pray today. Good morning, dear Heavenly Father. We want to thank you for your love. Thank you, Jesus Christ. You are our God who reign above all. You are our God who reign in our life. Pada pagi hari ini Tuhan, we want to hear the words of God that will change our life forever and ever. Dan kita mau berjalan, we want to walk based on your will, based on your plans, not based on our plans. Dan kita juga mau belajar untuk mendengarkan sabdamu pada pagi hari ini. Biarlah sabda ini juga become a blessing to audience right now. Kau boleh berkati para viewers saat ini yang juga sedang online maupun nanti akan live replay Tuhan. Kau boleh berkati mereka sehingga mereka pun juga menerima the same blessing that we receive today, this morning. Dan kita juga percaya Tuhan, saat ini kau juga boleh urapi anakmu ini yang membawakan sabdamu sendiri. Biarlah semuanya Tuhan itu based on your wisdom, not based on my intelligence. Thank you Jesus. Kita akan serahkan pada pagi hari ini ke dalam tangan. Terima kasih Yesus. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Putra dan Roh Kudus. Oke, diambil dari kitab Matius bab 25 ayat 14 sampai dengan 30. Matthew chapter 25 verse 14 until 30. Saya akan bacakan. Jadi ketika ini sebelum masuk bacaan. Jadi ketika Yesus itu sudah mau, ini kan bab 25, ini istilahnya bab terakhir before Jesus will go to Jerusalem. Dia akan disalib dan dia akan nanti meninggal, bangkit dan sebagainya. Istilahnya Yesus akan meninggalkan para murid. Dan para murid itu akan banyak bertanya. Dan sekitar bab ini itu para murid sudah mulai bertanya tentang Yesus memberikan jawaban dari pertanyaan mereka ya. Itu tentang kambing dan domba yang akan dipisah di akhir zaman. Dan ada satu lagi cerita berbicara tentang talenta. Saya akan bacakan Matthew chapter 25 verse 14 until 30. Again it will be like a man going on a journey, who called his servants and entrusted his wealth to them. To one he gave 5 bags of gold, to another 2 bags, and to another 1 bag, each according to his ability. Then he went on his journey. The man who had received 5 bags of gold went at once, and put his money to work and gained 5 bags more. So also the one with 2 bags of gold gained 2 more. But the man who had received 1 bag went off, dug a hole in the ground, and hid his master's money. After a long time, the master of those servants returned and settled accounts with them. The man who had received 5 bags of gold brought the other 5. Master, he said, you entrusted me with 5 bags of gold. See, I have gained 5 more. And his master replied, well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. The man with 2 bags of gold also came. Master, he said, you entrusted me with 2 bags of gold. See, I have gained 2 more. His master replied, well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. Then the man who had received 1 bag of gold came. Master, he said, I knew that you are a man, harvesting where you have not sown and gathering where you have not scattered seed. Yeah. So I was afraid and went out and hid your gold in the ground. See, here is what belongs to you. His master replied, you wicked and lazy servant. So you knew that I harvest where I have not sown and gather where I have not scattered seed. Well then, you should have put my money on deposit with the bankers, so that when I return, I will have received it back with interest. So take the bag of gold from him and give it to the one who has 10 bags. For whoever has will be given more, and they will have an abundance. Whoever does not have, even what they have will be taken from them.
and throw that worthless servant outside into the darkness where there will be weeping and gnashing of teeth. Saudara, bacaan ini berbicara tentang pelayan, hamba yang diberikan 5 talenta, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya 5 karung emas ya. 5 karung emas, 2 karung emas, dan 1 karung emas. Beberapa tafsiran saya lihat ada yang beberapa karung emas ini diperkirakan sekitar 1.2 million dollar ya, diperkirakan ya, ini yang saya baca ya. Jadi saudara, pada pagi hari ini kita belajar tentang start back at one ya. Start back at one, dimana kita itu harus kembali ke titik awal. Kalau kita perhatikan di sini, dalam membaca kitab suci, kita tentu harus paham tentang konteksnya. Ya, kita harus membaca, biasanya agak panjang. Kita harus baca tentang latar belakang sosialnya, penulisnya ini ditujukan untuk siapa, konteksnya, situasi dan kondisinya, situasi politik, situasi budaya, situasi ekonomi, baru kita bisa memahami arti bacaan itu. Cuman kalau biasanya kita agak susah kalau memahami seperti itu ya, itu perlu eksegesis yang seseorang yang bisa memahami eksegesis dengan baik. Tetapi sebagai umat awam, kita mungkin cuma belajar ya paling enggak kita bisa memahami konteks dari bacaan hari itu. Kita juga memahami karakter-karakter yang terjadi tentang master dan servant. Kita juga memahami, ini yang menarik ya, kita juga memahami hal, dalam tanda kutip, hal gila yang terjadi dalam bacaan itu. Saudara, saya kasih contoh ya, contoh tentang prodigal son. Kita bisa memahami konteksnya. Ayah itu bisa kita referensikan sebagai Yesus yang menanti kita. Anak sulung bisa kita referensikan sebagai umat-umat Kristiani yang taat kepada Tuhan. Anak bungsu mungkin juga bisa direferensikan sebagai umat-umat Kristiani yang mungkin jauh dari Tuhan, yang membangkang dari Tuhan. Nah, itu contoh konteks. Kemudian ceritanya apa? Kemudian kita berbicara tentang crisis thing, hal yang mungkin agak aneh bagi kita. Jelas anak yang bungsu kembali kok malah dikasih penghargaan, dikasih jubah yang terbaik, dikasih cincin, dikasih sepatu, malah anak yang membangkang dari ayahnya itu malah diampuni dengan begitu mudah ya. Kemudian dielu-elukan. Biasanya kalau kita normalnya, kalau dia sudah kurang ajar ya harus dibalas. Nah, itu mungkin cerita itu mungkin pemahaman yang harus kita pahami terlebih dahulu. Nah, saudara, kalau kita refleksikan pada these readings, siapa sih master dan siapa sih pelayan itu? Kira-kira siapa, teman-teman? Kita semua pasti tahu bahwa master, of course itu of course Jesus, ya kan? Sedangkan servantnya itu kita semua gitu. Tapi saudara, coba kita renungkan baik-baik. Bener gak sih? Is it true that our Jesus is our master? Berapa banyak dari kita yang sering menjadikan Yesus to our servant and put ourselves into the master of our life? Saudara, if we change our position, ketika kita meletakkan diri kita itu menjadi master of our life rather than Jesus as the master of our life, we will struggle in our faith. We will struggle in our life. Kita belajar aja dari kisah Adam dan Hawa. Adam dan Hawa ketika diciptakan Tuhan, dia adalah manajer, ya kan? Tuhan katakan setelah Tuhan menciptakan alam ini, dan dia katakan kepada si Adam dan Hawa, uruslah alam ini. Engkau sang manajer. Tentu si Adam dan Hawa as manager, dia mengurus semuanya. Tetapi ketika dia tergoda oleh si jahat dan dia memutuskan untuk mengambil buah kehidupan, dia sudah melanggar statusnya dia sebagai manajer. He was changing his role, ya. Adamnya itu bisa merubah posisinya dari servant become the master of his life, yang dinamakan dengan dosa kesombongan. Ya, kalau teman-teman ikut GMJ, kalian pasti tahu ya, kesombongan itu bukan pamer barang ya. Kesombongan itu pamer barang itu turunannya, tapi kesombongan itu berbicara menempatkan dirinya itu menjadi seperti Tuhan yang mau diatur. Servant become yang mengatur, tidak mau diatur, atau dia yang mengatur, atau become the master of his life.
Dan pada saat itu semuanya terjadi berantakan dan kita mengalami apa yang disebut dengan dosa asal. Saudara, pada pagi hari ini I want you to know, pada pagi hari ini kita refleksikan, apakah pada saat pagi hari ini kita ini menjadi the master of our life? Segala sesuatu kita tentukan diri sendiri, segala sesuatu kita mulai tanpa doa. Keputusan kecil pun kita nggak tanya Tuhan. Tuhan itu suka untuk dilipatkan hal-hal kecil. Tuhan suka dilibatkan untuk, Tuhan pada pagi hari ini aku mau makan di mana ya? Tuhan pada pagi hari ini aku mau ketemu klien. Doakan ya Tuhan. Kok doakan ya? Doakan, bicara kepada Tuhan. Tuhan tuntun ya Tuhan. Tuhan aku hari ini mau ini ngerjain tugas. Help me ya Jesus. Tuhan itu adalah Allah yang ingin dilibatkan. Jesus sebagai Allah, He want to be involved in our life. Dia bukan Tuhan yang disimpan di lemari, nanti kalau aku butuh, aku akan mengeluarkan persediaan gitu. Aku akan mengeluarkan Tuhanku. Tuhan itu ingin dilibatkan because He is the master of our life. Saudara, kalau kita baca bacaan ini master menurut saya ini master yang bukan yang sangat baik. Ini memang servernya kan dalam tanda kutip kurang ajar. Dia menuduh si master. Tapi kalau saya perhatikan, master ini sangat-sangat baik. Kenapa? Dia mempercayakan hartanya itu kepada pelayannya itu untuk diolah. Coba bayangin teman-teman di sini yang mungkin sudah punya anak ini. Anak adalah harta kita, saudara. Ya, harta pemberian Tuhan yang luar biasa. Kira-kira Anda mau nggak anak Anda serahkan kepada neni? Kan diolah hartanya. Berarti kan ngomong sama si neninya, neni, suster, tolong didik anak saya menjadi anak yang baik. Anda mau nggak kira-kira? Nggak mungkin ya. Kita pasti nggak mungkin lah. Gue suruh neni untuk didik anak saya. Ya anak saya kan saya didik, atau perlu saya bayar sekolah yang mahal untuk dididik dengan baik kan. Tapi yang dilakukan master itu sama seperti tadi, dia menyerahkan anak kepada neni untuk dididik. Artinya apa? Saya nggak berbicara anaknya, saya berbicara master ini adalah orang yang baik, orang yang benar-benar penuh kepercayaan. Saudara, ketika kita saat ini lahir di dunia, sebenarnya kita ini sedang dipercaya oleh Tuhan untuk sesuatu yang luar biasa. Berapapun bag of gold yang Anda miliki, bag of gold ini saya tafsirkan dalam banyak arti ya, punya arti khusus, tapi kita ambil secara umum aja lah. Bag of gold itu bisa berbicara keluarga yang Anda miliki saat ini, bisa berbicara kondisi ekonomi yang Anda miliki saat ini, bisa berbicara tentang kepandaian yang Anda miliki saat ini, bisa berbicara tentang harta duniawi yang Anda miliki saat ini, bisa berbicara tentang bakat dan talenta yang Anda miliki saat ini, bisa berbicara tentang karunia dari Tuhan yang Anda miliki saat ini, bisa berbicara tentang tubuh yang Anda miliki saat ini. Tapi berapa banyak dari kita seringkali lupa apa yang kita miliki. Sometimes we forgot. Kita terlalu sibuk melihat orang lain sehingga kita tidak mengurusi apa yang bagian kita. Kita terlalu sibuk iri dengan apa yang dimiliki 5 bags of gold rather than 1 bags of gold. Saudara, yang menarik dari 5 bags of gold ini, saya percaya kisah ini itu ketika masternya mau ngasih 5 bags of gold, itu masternya pasti akan mengamati terlebih dahulu. Saya bisa bayangin ya. Oke, saya master, I want to give 5 bags of gold to my servant, and 2 bags of gold to another servant, and 1 bag of gold to this servant. Saudara, nggak mungkin saya mermata, saya panggil pelayan saya lah, oke kamu saya kasih 5, kasih 2, kasih 1, nggak mungkin. Saya pasti percaya beberapa hari sebelumnya, atau mungkin even years before, saya pasti akan mengamati. Oh, ya. Servant A ini everyday itu pasti datang on time. Servant B ini ya dia pernah terlambat mungkin cuman ya setahun ya 5 kali lah. Servant C ini always late and always have excuses ya to be given ya. Selalu ada aja alasannya. Selalu juga nggak jelas ya. Saudara, the master give the talent based on the ability of the servant. Ya. Dia pasti akan menilai terlebih dahulu. Oh, ini pantas diberi ini, pantas diberi ini, pantas diberi ini. Dan this ability must be assessed.
Semua ability ini yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita, semua bagian yang diberikan kepada Tuhan kita itu digunakan untuk menjalankan rencana Tuhan. Bukan digunakan untuk menjalankan rencana kita. Bukan digunakan untuk kesombongan kita. Bukan digunakan untuk pamer kita. Maka pada pagi hari ini saudara, kalau berbicara tentang 5 bags of gold, berbicara tentang bags of gold, berapapun yang Anda miliki, jangan pernah iri kepada orang lain. Anak sana kok 2 ya, anakku kok 1. Sana kok lebih bahagia ya, kok saya enggak. Sana kok lebih bisa keluar negeri, saya enggak. Sana pekerjaannya kok aman dari kondisi ekonomi saat ini ya, kok saya tidak. Sana nggak pernah berdoa, tapi kok diberkati luar biasa ya, saya kok enggak. Sana kok sehat walafiat, saya kok kena penyakit, mungkin bahkan penyakit COVID-19. Saudara, berapapun talenta yang Anda miliki, saya berbicara bags of gold, ya, berbicara berapapun kantong emas yang Anda miliki, kerjakan bagian kita dengan baik. Karena semuanya digunakan for the glory of God, untuk kemuliaan Kristus sendiri. Karena semuanya digunakan untuk menjaga rencananya. Kesalahan manusia terbesar adalah ketika dia sudah mulai menoleh kiri dan kanan. They are comparing their bags of gold. Maka rencana Tuhan untuk dia tidak akan bisa berjalan dengan baik. Bahkan mungkin Tuhan akan menyingkirkan kita untuk memanggil orang lain meneruskan rencananya. Karena rencana Tuhan gak bisa batal. Tapi kita yang mungkin bisa diganti. Pada pagi hari ini, kita refleksikan. Who is the master of our life? Apakah kita menjadikan Tuhan sebagai master hidup kita, sehingga kita mau belajar untuk mengolah bagian milik kita? Atau kita menjadikan diri kita sebagai master and put Jesus as the server of our life? Dan kita mengolah bags of gold, saya enak diri kita sendiri. Kalau saat ini Anda punya anak, didiklah anak sebaik mungkin, berikan yang terbaik untuk mereka. Kalau saat ini Anda punya istri atau suami, love them, love him, ya, love her, cintai mereka, kasihilah mereka sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Hormati suamimu, kasih istrimu, doakan. Pada pagi hari ini, Anda online saat ini, ya, setelah selesai GMC, para suami saya ajak berkati istri dan anak-anakmu, berkati, doakan mereka. Kalau saat ini Anda memiliki pekerjaan, do your best in your job, ya, do your best in your work. Lakukan yang terbaik dalam pekerjaanmu. Jangan mikir gaji terlebih dahulu. Kalau memang Tuhan tidak berkenan, maka Tuhan akan memindahkan Anda dari pekerjaan yang lebih baik lagi. Lakukan terbaik, lakukan, karena saat ini banyak orang kehilangan pekerjaannya. Dan ketika Anda masih memiliki pekerjaan, Anda masih diberkati, Anda masih beruntung memiliki pekerjaan itu. Kalau Anda punya pekerjaan, do your best. Kalau Anda punya orang tua, ya, kalau Anda masih punya orang tua, doakan mereka, spend time with them, call them, call your parents, ya. Karena suatu hari nanti, kalau orang tua kita udah meninggal, kita cuma bisa memandang foto mereka, kita nggak akan bisa apa-apa. Do your best with your bags of gold. Dari sana baru kita akan menerima kebahagiaan. Kebahagiaan tidak pernah berdasarkan how many bags of gold do you have. No, never. Kebahagiaan itu di mana kita menjalankan rencana Tuhan. Makanya di dalam mes kita mendengar, berbahagialah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun ya Anda jawab sendiri. Kan tidak pernah dikatakan, berbahagialah mereka yang punya 5 mobil mewah dan bisa jalan-jalan ke luar negeri. Enggak kan? We built to walk on His plan. We created, ya, to walk on His plan. Dari sana baru kita menerima kebahagiaan surga. Bukan kebahagiaan dari duniawi, tapi kebahagiaan dari surga. Put the Jesus as the master of your life and take care of your bags of gold. Now let us pray. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami mendengarkan sabdamu. Kami mendengarkan bagaimana menjadi seorang pelayan dan menjadi seorang master. Ajaran kami untuk tidak seenaknya sendiri mengolah hidup kami saat ini, mengatur apa yang kita miliki, harta benda, anak, talenta, bakat, karunia. Ajaran kami untuk tidak sembarangan mengatur, tapi mengolahnya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kau juga boleh berkati Tuhan, supaya pada saat ini kami menjadikan Engkau Jesus as the master of our life. Not put ourselves into the master of our life, but put you Jesus in the master of our life. And let
and we want to follow your path. We want to follow your plan. Jesus, please guide our life so we can be a blessing to others and we can glorify your name, Jesus. We want to thank you. Pada pagi hari ini Tuhan, anakmu ini juga berdoa khusus untuk para viewer yang saat ini kau boleh berkati. May you protect their family from the COVID-19. May you bless their work so their financial at least safe, Jesus, and they don't have any financial problem at all. And may you bless their life, their joy, bless them with a lot of wisdom so they can walk through this life into your plan. Thank you, Jesus. Terima kasih untuk setiap rahmat-Mu. Terima kasih untuk setiap berkat-Mu. Pagi hari ini kami mengalami perubahan. Pagi hari ini kami mengalami pembaharuan. Pagi hari ini kami mengalami hati yang baru dan iman kami telah diperbarui. Terima kasih Yesus. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you udah join pada pagi hari ini. Good morning Jesus. Semoga firman Tuhan menjadi berkat buat kita semua, karena firman Tuhan juga menjadi berkat buat kita semua. Thank you udah join. Terima kasih untuk pelayanan kalian ya. Saya katakan ya, terima kasih untuk pelayanan kalian, bukan pelayanan saya, pelayanan kalian, karena kalian juga melayani saya. Ketika kalian online, kalian memberikan semangat untuk saya. Don't forget to share this word of God ya. Sharekan ini kepada banyak orang, because we don't know, sometimes there are people who need our attention, who need our butuh perhatian kita, butuh jangkauan kita untuk sabda Tuhan. We never know ya. Oke. Sekali lagi, good morning Jesus. Setiap hari Senin sampai dengan Sabtu jam 6 pagi sampai jam 7 pagi. Setiap hari Senin, Rabu dan Jumat kita akan full sermon. Setiap hari Selasa, Kamis dan Sabtu kita juga akan ada sedikit pujian, karena kebetulan keluarganya satu keluarga jadi bisa nyanyi. Istrinya nyanyi, suaminya yang firman, mereka bisa lah. Tapi kalau saya nggak ada bisa alat musik, jadi ya pelayanannya dapatnya hari Senin, Rabu dan Jumat. Dan don't forget Domus Glory, jangan lupa acara komunitas di persekutuan doa kami. Persekutuan doa kami ini yang bulan ini tuh bagus banget ya. Jadi Jumat ini kalau nggak salah Monsinyur ya, Monsinyur saya lupa Monsinyur siapa. Nanti mungkin teman-teman mungkin dari tim GMG bisa membantu known the unknown, untuk memahami apa yang selama ini kita mungkin belum tahu tentang pengajaran ya. Jadi pokoknya join aja setiap hari Jumat jam 7 malam sampai dengan jam 9 di dalam acara YouTube channel kami HSM Community. Kalau mau ikut Zoom bisa mungkin DM di Instagram kami. Jadi nanti mungkin teman akan kasih linknya. Saya kurang tahu, ada tim sendiri ya. Kemudian untuk bagi teman-teman juga yang ingin merchandise dari Good Morning Jesus, mungkin kaos, mungkin album, ya, move on dan sebagainya, juga bisa direct message lewat Instagram ini, supaya nanti akan tim dari Good Morning Jesus akan membantu Anda untuk mengarahkan atau memberitahu Anda. Ya, oke, thank you guys. Saya akan bacakan beberapa salam ini pagi. Banyak juga yang join hari ini ya. Good morning Juvenalis Boyke, Henry Purnama, good morning Veronica, hey Ko Albertans, good morning Ko. Kemudian ini juga ada siapa lagi? Ang Jonat, good morning Henry, shalom Henry. Jani Huang, Kak Christine, Brother Wadi, salam Brother Wadi buat Kathy, buat Kathy, Kelly. saya mesti ketukar gitu loh. Ya, salam juga buat anak-anak ya. Untuk Pio dan Gerald ya. Jaden pernah tanya kapan hari Pio ya. Salam juga untuk Unik, salam juga untuk Ovan Racing, salam juga untuk Amelia, salam juga untuk Dani, salam Sukiat Kurniawan, good morning Sujana, Irene, shalom Irene Holly, Eni Marisa, shalom juga Tom Menara Doa. Ini Tom Pert ya atau gimana? Saya nggak tahu. Felicita, thank you Kencana Kuliner. Pagi-pagi hungry nih. Gini. Good morning juga Lapandi. Good morning Robert Kurniawan. Shalom Jeffrey. Shalom Alphon. Shalom Andre. Thank you Budi for your ministry this morning. God bless you and family from Perth and have a blessed Monday. God bless you too. Kayaknya kalau COVID-19 I have to go to Perth ya. I need to visit my family. Mungkin kita bisa ketemu. Kalau petanya ini satu juga follow peserta Good Morning Jesus yang cukup setia. Morning Hans. Morning Dani. Morning Richie. Thanks Budi sangat memberkati. It's also a blessing for me too. Thanks Budi, God bless and have wonderful Monday. Have wonderful Monday. Have wonderful Monday too for you. Thank you hari ini. Thank you Chan Komi. Thank you guys sudah join semua. Jangan lupa tomorrow at 6 o'clock AM in the morning. See you. God bless and stay safe.